Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat yang sebegitu luar biasanya, yakni nikmat sehat walafiat, kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Anissa dari kelas M96, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Makassar. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat mengenai bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi kita umat manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman karena keberagaman merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat, Allah telah menyatakan yang artinya, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat tersebut tadi sudah menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman, yang artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok yang satu dan yang lainnya adalah yang paling benar. Justru yang harus kita ketahui di sini ialah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah sendiri dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Sahabat sekalian, ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme. Prinsip pertama, prinsip keberagamaan yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagamaan adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Mas'ud yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Prinsip kedua, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tingkah kita kepada pemeluk agama lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan yang objektif, terlepas dari rasa suka ataupun tidak suka. Seperti yang diterangkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman,
Hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Prinsip yang ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya serahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dan jalan bijaksana dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan lebih baik. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya kita untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 64, yang artinya, katakanlah olehmu, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu. Prinsip yang keempat, menjadikan keberagaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Kalau keempat prinsip tadi bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya agama Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kehidupan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat terhadap yang lainnya. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Islam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu melalui menjunjung tinggi sikap toleransi. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstremis Islam, dan menghapus citra Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang intoleransi. Sahabat sekalian, patut kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrim dan radikal, apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai inti dari semua teror. Sahabat sekalian, Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam beragama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Mencermati berbagai ulasan mengenai keberagaman dalam perspektif Islam dan agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, maka langkah konkret untuk menyikapi itu semua adalah membangun tali silaturahim yang mengedepankan toleransi intern umat Islam. Siapa yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dengan terjalinnya tali silaturahim, maka banyak peluang kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan, dan janji Allah melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengundang rezeki material dan spiritual. Maka dari itu, kita sesama muslim dilarang untuk memutus tali silaturahim, dan apabila terjadi pertikaian harus segera didamaikan. Jalinan silaturahim dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, sahabat, tetapi bagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, dan saling menghormati. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang isinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain yang karena boleh jadi wanita-wanita tersebut yang diperolokkan lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Sahabat sekalian, ada beberapa hal yang menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat, yaitu yang pertama, munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Yang kedua, mencari kejelek-jelekan orang lain. Dan dua faktor inilah yang paling sering terjadi. Sesungguhnya sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu sahabat, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahim dalam berbagai aspek kehidupan. Ayo sahabat, kita berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk mengharapkan ridhonya. Akhir kata saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.